Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bi talabil ilmi wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'du. Jadi niku kula samaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemarin niku Yai Hanan ngengken seluruh santrinya maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kula zaman mondok gak pernah disuruh, cuma ngaji nduk kitab napa Sirul Jalil kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Sirul Jalil kemarin itu ada perintah seluruh santri tiap hari membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Jadi dalam sarana apa itu kitab tafsir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil itu hurufnya ada 450. Nah nek wiritan minimal 450 kali. Nek dilipatno 100 utawa 1000. Faedah ya apa? Niki nek napa niku nek bahas faedah iki hikame nek bahas hikam wis gak ono faedah itu ngoten. Tapi kali saya Abi Hasan Asyadili karena sing ngarang kitab Hasbunallah wa ni'mal wakil Sirul Jalil itu adalah Abi Hasan Asyadili. Abi Hasan Asyadili adalah gurunya Abul Abbas Al-Musri Al-Misri. Abul Abbas Al-Misri gurunya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab hikam itu. Lah Sirul Jalil gini hasbunallah wa ni'mal wakil itu niku nek digawe zikir wiritan itu dosisnya niku kudu 450. Niki baru keluar asori sirnya. Terus Yai Hanan dan di dalam kitab Sirul Jalil hasbunallah wa ni'mal wakil itu barang siapa man aroda ayu itu man aroda al-izzah. Terus selanjutnya niku barang siapa kepingin ketelatan duit niku kudu istiqomah maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngoten kitab ngoten. Niku pun dijajal kali Abi Hasan Asyadili sehingga dikarang kitab itu ngoten. Ngoten. Kula maca niki zaman mondok sepanjang saderenge semerap nopo kitab Sirul Jalil itu sudah ada baca. Pas oleh Pare ternyata ada kitab khusus hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi zikir wiritan itu punya dasar. Ngoten. Jadene wong-wong kudu ana ijazahe. Nek enten ijazahe sanad nek kesurupan tanggung jawab. Ngoten. Koyok yang pertama kali dilakukan oleh Mas Sedani Arif Bojela. Kalau ijazahe kalau ngaos tiap Sabtu riyen niku Sirul Jalil hasbunallah wa ni'mal wakil. Diwaca mbek Mas Arif. Barang diwaca bendera 1000 awake kobong. Lho kenapa terbakar? Berapa hari Mas Arif? Ini pengalaman. 5 hari awake terbakar. Kenapa? Itu benturan karena di dalam dirinya ada gerandong yang gak cocok ambek hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi panas akhirnya, panas, kebakaran. Niku nepot kebakar, dilereni nggak kebakar. Ya apa cara nggak dilepas dulu? Di khotam yang benturan ambek hasbunallah dilepas dulu. Ya apa nek ngelepas? Ini ngomong ya Allah, makhluk-makhluk yang ada di dalam diri saya yang tidak manfaat dalam wiritan jenengan keluarga. Itu terbawa lepas ini.
Sampai coba malih, Mas Arif. Saat ini adem apa panas? Betul panas nanti. Niki wau gak ngerti kok berapa. Wiridan zikir semakin dibaca, nek khudurul qalbi antara mulut, lisan sampai hati itu sama, itu semakin enak. Maka namanya apa? Halawat manis. Halawatul iman itu ya apa kalau iman isi iman? Ya khudurul qalbi ini ibadah. Zikir wiridan. Semakin lama kan semakin enak. Dan dianjurkan kalau zikir itu pejamkan mata supaya nggak kelambiar. Kalau mulai ibadah pejamkan mata. Nek sembahyang makruh. Sembahyang. Nek dia merem itu untuk masukkan khusyuk boleh. Tapi saya merem mulai awal sampai akhir merem, bisa keturun. Apalagi salat subuh, pas sujud, imamnya gak balik. Zaman duk pondok itu, ingin dulu gak balik sujud. Wis salam itu sujud. Makruh, nek sholat makruh. Tapi nek zikir wiridan itu dianjurkan merem. Pikiran, lisan harus sama dengan hati. Kalau sudah sama, halawat khudurul qalbi namanya, maka timbul halawat, enak akhirnya. Kemeringat, sing adem tadi anget, sing anget tadi adem, netral. Karena zikir itu makanannya roh, roh, bukan makanan jasad. Nek jasad panganannya apa lagi? Kopi. Lemper kopi ya tadi. Apa jadi? Bisa. Ini tadi ini kopi. Ini ku jasad. Tapi roh itu makanannya zikir, wiridan. Kudu kopi. Nek sampean gak kudu kopi, cuma mau codok. Biasa ini sesuatu yang ada di dalam diri sampean, misalnya ada sesuatu ya, biasanya gak mau sholawat istighfar hasbunallah, biasanya mau mantra. Dan ini terjadi kemarin itu, dan arek kula dongakno, mau sholawat istighfar. Pertama ya sholawat, barang kula wis ndonga tengah-tengah, dek, terus tangannya ya boleh, tangannya ngeten, lho, ngeten. Nah, gak mau sholawat, iki mantra, hari berarti kesurupan. Kenapa kok sampai melebu? Karena lisannya gak sesuai dengan hati ini. Sampai nek zikir wiridan kudu hati dulu, kudu qalbi. Istighfarohati masalah kudu hati. Hasbunallah kudu hati. Sholawat kudu hati. Atau yang lainnya. Nek mboten kudu qalbi biasa sampean meleyar. Nek sampean biasa nek maca istighfar kadang-kadang engko hasbunallah. Maca hasbunallah meleset nang sholawat. Nek tiga ini sudah istiqomah biasanya gantian. Loh, aku mau maca hasbunallah kok balik istighfar maneh? Gak apa-apa nek ngoten. Lah nek meleset nang mantra. Sing terjadi nang tiang estri wau wingi niku tiang estri niku. Kula tungani maca sholawat. Pertama sholawat. Maka ketika geraknya tangannya ngunci, bibirnya itu ngomong sok mantra-mantra ngoten. Sama yang terjadi kali kawan bocah sampean ngoten. Dia macam mantra. Ya ngoten terus tuting-tuting dulu. Itu berarti enggak masuk ngoten sholawat ngoten. Jadi ngoten niat zikir itu kudu saged kudu qalbi sih mboten maca mantra. Itu otomatis lo badannya itu ngoten. Terus ini kalau kemarin hasbunallah wa ni'mal wakil itu di dalam kitab Sirul Jalil hasbunallah wa ni'mal wakil nek diwaca petang atau saged tiap hari istiqomah niku faedahnya gak ketelatan duit. Lah ya apa carane? Ya sampean lakoni sik tau ngrasakno ngoten. Ngoten. Nek gak iso nglakoni durung wayahe sampean ngoten. Wes tak beritahu iki nggih ngoten. Dadakno gak iso nglakoni tiap hari. Kate nglakoni lali. Durung wayahe ngoten. Meskipun ngerti ilmune ngeten iki. Karena zikir wiridan itu adalah waffaqallahu, dikai taufik oleh Allah. Barang siapa diberi Allah
Barang siapa diberi Allah taufik untuk melakukan zikir, faqad u'tiya mansuran wilayah. Ngoten ndak niki kamutan. Sapa wong diberi taufik pertolongan untuk zikir, berarti wong iku faqad u'tiya, berarti orang itu diberi mansuran wilayah. Mansur itu digelar, wilayah itu bisa diartikan pitulung, bisa diberikan kasih yang Allah. Jadi zikir wiridan itu gak sembarang iso. Oh gampang mana gak bisa. Meskipun kalau jenengan semerap mocong ini nek gak taufik itu gak iso, gak iso. Aku akeh utangi misalnya, iki maca hasbunallahu 1000. Gak iso maca ngoten niku. Ngoten. Aku akeh masalah ngene ya apa iki? Dikon maca ngene gak iso. Berarti tidak ufiko, gak diberi lagi Allah taufik. Ngoten. Jadi zikir itu seperti itu. Itu loh. Jadi maca hasbunallahu niku semakin khudur gak bisa dihentikan. Merasakan ngoten niku. Nek sampeyan sudah merasakan seperti itu, roh sampeyan sudah masuk. Jadi tiap ngeten iki roh itu beda-beda gitu. Kalau kayak ilmu roh ini jarang. Tiap roh itu yang ekstrim pun gitu. Betul ya. Jadi roh kita ini beda-beda. Ono roh sudah tua, ono roh cek enom. Jadi Allah memberikan roh masuk nang jasad itu beda-beda umure. Ono sing cek enom tapi roh itu tua. Kayak nana ini umur roh itu tua. Nek ngomong yang ngomong nek kadang masuk ngoten. Sampai nek kula maca hikam kok cepet paham iku ruh itu tua sampean. Tapi sampean kok cek ngelu ae kok bulet ae, cek mudah ruh sampean ngoten. Ngoten nek kesane ngoten. Ruh itu apa? Kalau kayak ilmu ruh ya. Sampai nek paham ya alhamdulillah, nek bulet ya kok paham sih ngoten. Jadi Allah itu kan ahad, kul huwallahu ahad. Allah itu ahad pertama ya Pak. Ahad. Kemudian Allah yang ahad tadi, ahad itu Allah gitu, meniupkan ruhnya, nyebul fu, ruhu. Makanya Nabi Isa itu meskipun nggak punya bapak, ketika ditiupkan ruhullah, timbullah namanya jasad akhirnya Nabi Isa. Jadi ketika apa wong itu dikira ruhullah, meskipun nggak punya bapak itu tadi. Maka Nabi Isa itu ya bukan ujuk-ujuk karena itu ditiupkan kan ngoten doa Al-Qur'an. Fa nafakha ngoten ditiupkan masuk ruhnya. Tadi Nabi Isa itu. Lalu ruhnya Allah ini ditiupkan namine Ahmad. Ruhnya Allah ini nanti namanya Ahmad. Asalnya Ahad turun menjadi ruh ditambah mim Ahmad. Ahmad ini sentral ruh. Koyok bundar ngoten di dalam Ahmad ini seluruh roh di situ, rohnya Allah. Tiupan. Jangan bayangkan itu Allah masuk itu, jangan ya. Kayak sampai nyebul plastik, kan ada oksigen ya, ada kayak seperti itu. Nah di dalam plastik ini misalnya ini di dalam apa namanya Ahmad, isinya roh itu, roh Allah. Nah roh Allah ini kalau di dalam Ahmad itu namanya Nurullah. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir, Ahmad yang asalnya ruhwa, Nurwa ini dimasukkan namanya Muhammad. Jadi Nur Muhammad tadi. Nah, Nurwa itu masuk namanya Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan Nur Muhammad sudah ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sudah ada. Tinggal ini nanti untuk akhirnya ketika Nur Muhammad ini ada, Allah menciptakan jagat raya ini. Nah, Nurullah ini yang ada di Muhammad ini jumlahnya ada 124.000. Jumlah Nabi ku pinten? 124.000. Cocok sampai roh tadi. Lah roh ini kalau sudah masuk dalam jasad-jasad ini jadi nabi wali-wali itu Pak. Maka nabi atau wali-wali tetap jumlahnya. Nek dijumlahkan 124.000. Karena sekarang tidak ada nabi yang ada wali. Ya wali-wali itu koyok
nabi-nabi zaman dulu, karena khotamun nubuwah itu Kanjeng Nabi. Nggih wali-wali ku nek meninggal satu dijupuk satu kan wonten nggih wali abdal. Jumlahnya tetap. Itu dari roh itu tadi. Jadi adanya wali-wali wong api dari zaman dahulu roh. Itu ilmu roh. Jadi Allah Ahad turun namanya Ahmad. Ahmad itu sentral ruh wa nur wa dimasukkan namanya Muhammad. Nah Muhammad ini makanya Muhammad Nurullah kan kata Nabi saya tahlil la ilaha illallah Muhammad Nurullah. Nah, itu Nurullah di situ Nurullah. Nah, di Muhammad ini ada Nurullah. Ini nur ini masuk namanya sampean dari bagian mana? Nek manusia umat Kanjeng Nabi darah badan itu dari pusat ke atas. Kalau wajah ini jadi para malaikat, jadi khulafaur rasyidin Abu Bakar, Utsman, Ali, dari wajah itu. Lah setan itu bagian kemaluan dan kaki-kaki ini, Kanjeng Nabi. Jadi seluruh alam raya ini dari Nurullah Muhammad. Wow. Nurullah masuk namanya Muhammad. Jadi Nur Muhammad Allah. Lah setiap roh itu beda-beda, Pak. Beda umure. Makanya cek cilik ketika Nabi Muhammad cek alit umur 7 tahun, ketika tentara Habasah nih, sing nyerang Mekah nih loh, Abroha nih Pak, Habasah Raja Habasah, tahu dia namanya Ubas makanya. Dirimu sama Muhammad tua mana? Secara lahir tua saya. Nek secara roh tua Muhammad, berarti tahu orang ini. Sama nek roh sampai itu tua untuk melajari ilmu batin, ilmu tasawuf itu gampang Pak, oleh tua. Jadi kalau bisa banding misalnya kulo sampai Pak Lukman kan, secara lahir tua Pak Lukman, tapi secara roh mungkin 20 Pak. 20. Gue sakit ngeten sampai tapi itu bisa dilihat dari roh itu. Ketika kalau ketemu Yai Sinten itu bisa dilihat dari rohnya itu. Kadang cili ngoten niku ngomongnya untuk ketuhan ngoten. Nah, kalau pahamnya itu dari itu tadi, dari ilmu roh itu tadi. Itu dibahas do ihya ada, do niwenten ada ilmu roh ternyata roh. Nah, roh itu kayak ngumeti napa niku? Ka'bah. Tawaf roh itu. Semakin dekat Ka'bah, semakin cepatnya. Semakin cepat namanya ma'rifat tentang Allah. Semakin tua, semakin dekat dengan Ka'bah, semakin kenal dengan Gusti Allah. Loh kadang-kadang roh ini mencelat dari tawaf ini, lah yang mencelat ini murtad biasanya. Maka ada orang Islam yang murtad itu rohnya mencelat keluar. Ono sih di luar tawaf masuk berarti mu'alaf. Roh itu seperti itu. Semakin roh itu diberi kenal sampai Allah, zikir-zikir, itu semakin tua, cepat tua. Semakin kenal sampai Gusti Allah, semakin tua. Semakin paham Ini hubungannya dengan walidat yang kemarin walidat. Nek roh itu dikehendaki Allah, langsung ditarik. Biyen niku mentem, biyen niku gak tahu sembahyang, biyen itu pokoknya fasik. Dikai walidat sampai Gusti Allah. Hikmah yang ke-67 kemarin ini. Lah walidat itu tidak dihasilkan dari wiridan yang zikir-zikir tidak. Itu murni dari Allah yang diberikan yang hatinya hamba yang dikehendaki jalan masuk. Kalau keseluruhan waridat ini masuk dari Allah langsung berubah total. Sing biasa keras jadi lembut hatinya. Yang dulu gak madhep Gusti Allah, sering berbuat maksiat, gak kenal Gusti Allah, langsung 180 derajat madhep Gusti Allah. Waridat itu dari roh. Nah, di roh kita itu beda-beda. Secara lahir itu kadang disi lahirnya, tapi ruh jenom. Makanya kiai-kiai wali-wali itu tahu mikir itu dipilih. Walidat itu. Jadi kemarin walidat
Jadi roh itu nek dipilih mbek Gusti Allah dikai waridat. Langsung metu blong sing asale masuk nang ati langsung iku taat kepada Allah. Gak peduli. Karena waridat ini bukan karena teko wiridane akeh, karena zikir enggak, tapi seketika itu mendadak. Kenapa kok mendadak? Supaya waridat ini tidak dikatakan hasil jeripayah seorang hamba, tapi itu murni dari Allah. Adine sampean yang asalnya dulu itu gak kenal sama Allah, gak tahu ibadah, gak tahu sembahyang, gak tahu itu kok langsung itu berarti oleh waridat. Ono sing titik, ono sing tengah-tengah, ono sing total. Langsung total. Sebagaimana yang kula kisahkan kemarin, Fudail bin Iyad. Tentang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ketua perampok. Langsung ketika ada suara tanpa rupa, ada suara ya, suara itu membaca ayat Al-Quran yang artinya kapan lagi seorang yang beriman hatinya khusyuk kepada Allah? Kapan? Dijawab Fudail, al-an ya Rabbi, sekarang. Langsung hasil perampokan tiket anak buah. Dia melangkah nang Ka'bah nang Mekah ganggu bekal. Makanya oleh warid seperti itu sampai nikon melaku nangone wali-wali sampai melaku kona gak siap warid ngoten. Jadi atiku ngoten. Jadi itu dalile wong sing mlaku nangone kene dalile. Ibrahim bin Adam enak berburu ya, enak berburu, kemudian ada suara itu lebih gitu. Terus saya dan alihada khuliqta ya Ibrahim bin Adam, apakah untuk ini awakmu diciptakan? Apakah untuk ini? Apakah untuk ini awakmu diciptakan untuk berburu? Sejak kedengar seperti itu, langsung Ibrahim bin Adam langsung meninggalkan kelompok ikut buru kan ini rojo nih ya. Akhirnya menuju Mekah, di perjalanan ketemu gembala kambing. Kuda dikekno, perbekalan dikekno kabeh. Dia gak bawa bekal, makanya bener sampai nana itu. Awakmu kudu melakukan bedek nah tapi kalau nggawa HP, kalau nggawa duit, kalau sepeda motor kudu mlaku. Sama niku ngoten. Akhirnya nanggone apa niku nang Mekah niku 9 tahun ndak ngene Persia. Nduk berapa itu? Persia. Ini ku 9 tahun mengembara dulu. So, di gua-gua ngoten. Nyepi di gua ngoten selama 9 tahun. Mengembara, nyepi di sini. Habis di 9 tahun menuju Mekah, sampai Mekah 14 tahun. Nah di sini Ibrahim bin Adam niku umahe nduk Balkh niku Afghanistan. Jadi mungkin dalam perjalanan itu nang gua-gua sampai suatu ketika di dalam gua itu sing biasa itu melihat ular itu secara gaib itu wujud itu. Akhirnya berdoa, ya Allah, ular ini biasanya samar, sekarang benar-benar nyata ya Allah. Ya Allah, jika ini makhluk jenengan ya Allah, jenengan langsung ular itu sujud nangone Ibrahim bin Adam tunduk. Maka Ibrahim bin Adam itu terkenal dengan senengane numpak singo ngoten ya. Ibrahim bin Adam senengane numpak singo lan tunduk kabeh macam-macam. Akhirnya nanggone Mekah ketemu Fudail bin Iyad dadi guru ini. Dadi santri ini dadi wali pisan. Padahal Fudail bin Iyad tadi itu seorang perampok. Nah, Ibrahim bin Adam seorang bangsawan, seorang raja. Ya gak mau bukan peratan. Fudail itu orang nama perampok. Nah, santri ini Ibrahim bin Adam mau dadi wali kabeh niku ngoten. Itu dari wanita. Jadi kalau wiridan niku wau sengaja lama memang seperti itu nek wiridan. Nek titik-titik niku gak masuk katanya ya. Wis ngambang ya. Nih. Apa? Ya, Pak. Terlalu mahal untuk Allah. Jadi nek lama kok titik temen. Oke. Jadi lama terus mantep ngoten ya. Butuh mantep. Lah mantep itu butuh antara lisan, pikiran sampai hati sama. Subhanallah. Jadi ini wau hasbunallah niku ijazah.
ijazah terwajib kanan. Kalau ngaos biasanya Sabtu ngaos itu. Saat ini pun gantos ikhya niku punan. Niku enten rekaman-rekamannya Hasbunallah niku. Di bab terakhir akhirnya sama. Di antaranya Hasbunallah ini wow. Supaya waktu suki bondo tiap hari maca Hasbunallah wa wakil. Biasanya ngoten aja nih. Katanya butuh ini disiapin duit. Katanya entek dikei ngoten. Ya gak suki maksudnya itu cukup biasanya. Nek sampean enggak kamu pengen duit tabungan, duit celeng kan ngono Pak dokter ngono. Nek ayo ngoten. Nanti soalnya cukup gawe tuku sepeda, cukup gawe tuku mobil, cukup gawe apa? Cukup gawe naik haji. Cukup gawe pondok rabi. Ya tak boleh. Wis, yang mau hasbunallah nanti ke 350, nek sampean kurang suwe ya 100, nek kurang suwe 1000 niku. Jadi bilangannya 450 itu hurufnya ha, sin, ba, nun sampai di total itu 450. Dosis awalnya segitu. Nek diwaca 100 nggih nglipat dosisnya. Ngoten. Nek diwaca 1000 faedahnya macam-macam ngoten. Intinya di mulai awal sampai akhir itu kalau ngaji itu soki bondo ngoten ya. Nah, di min khaisu la yahtasib. Tapi wiridan zikir itu kok sampai metu asare niku tergantung ati malih. Apa nek ati iku rusuh budak ya gak metu-metu asare. Semakin kandel iku sifat basaria ya lama mentaliwa. Makanya intinya bersihkan hati dulu. Nah, ngaji hikam itu bersihkan hati. Semakin bersih hati, semakin zikir-zikir wiridan itu cepat keluar asare. Berarti intinya nopo hati mana yang biar bersihkan hati. Masih sampai ibadah jamaah kedua, poso kedua, nek hati niku bisa dilurah reket akeh orang tembus. Kaisa niku. Hati bersihkan hati dulu. Apalagi nek muring-muring kan. Maka itu di kuda bojo minggat muring-muring gak hatam ngaji niku. Tadi sampai gak muring-muring. Gak belas ya. Mas Wali tambah kadang ngoten ya Allah, pun ngoten.